Episode 59. Sekretaris baru yang hot. Kehamilan Alia sudah menginjak 7 bulan, dan hasil SG mengatakan kalau sang calon babi berjenis kelamin perempuan. Tentu saja hal tersebut membuat Stefan dan keluarga besar sangat bahagia. Frenda dan Chef Bagas telah melangsungkan pernikahannya di Indonesia sebulan yang lalu. Aleo dan Stefan ikut hadir di acara tersebut. Setelah menikah, Frenda harus keluar dari pekerjaannya karena harus menetap di Indonesia bersama sang suami. Saat ini Stefan tidak memiliki sekretaris dan harus segera mencari pengganti Frenda. Rat, apa kamu sudah mendapatkan calon sekretaris yang bagus? Tanya Stefan yang saat ini mereka berada di ruang kerjanya. Aku sudah mendapatkan beberapa calon kandidat yang bagus dan sesuai kemampuan mereka, bos. Ada 8 nama yang mendaftar dan sudah ku seleksi menjadi 3 orang. Nanti akan aku suruh hadir interview langsung denganmu. Jawab Reno memberikan map yang berisi identitas diri calon sekretaris baru tersebut. Baiklah, sehabis meeting bahwa mereka menghapaku, sebaiknya mereka harus bisa seperti Frenda yang kompeten. Jawab Stefan sambil membuka data-data calon sekretarisnya. Reno mengangguk. Setelah itu mereka bersiap untuk melakukan meeting dengan Clint, bintang. Setelah meeting, Stefan langsung menyeleksi calon kandidat sekretarisnya. Saat ini sudah duduk seorang wanita cantik di hadapan Stefan. Jadi namamu Bianca Flores, usia 23 tahun, dan pernah bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu perusahaan ternama di USA. Tanya Stefan. Iya tuan, saya pastikan bisa menjadi sekretaris yang handal yang seperti tuan Stefan inginkan. Jawab wanita yang bernama Bianca tersebut sambil melirik ke arah Reno yang duduk di sofa ruang tersebut. Aku tidak suka tipe wanita yang suka melanggar peraturan, dan juga harus bisa selalu mengubah dan mengatur jadwalku dengan tepat. Tentu saja Tuan Stefan, serahkan pada saya pasti bisa diandalkan, jawab Bianca mantap. Ternyata Tuan Stefan memang sangat tampan dan masih muda. Rumor mengatakan bahwa CL1 ini sangat mencintai istrinya, dia dikenal sebagai suami dan dadi idaman. Aku benar-benar salut dan kagum dengan kepribadian pria ini, batin Bianca. Baiklah, nanti tunggu Reno mengabari padamu akan diterima atau tidak. Sekarang cukup di sini wawancaranya, silahkan keluar. Reno menatap ke arah Bianca. Seakan membaca bahasa tubuh wanita itu, lalu setelah itu dia berdiri menuju pintu dan langsung membuka pintu untuk Bianca. Bianca pun langsung berdiri dan menundukkan tubuhnya sebentar tanda pamit. Setelah itu dia keluar dari ruangan Stefan. Aku harus bisa diterima jadi sekretaris dari CLS A Group. Bagaimanapun caranya, aku harus membiayai ibu yang sedang sakit, batin Bianca. Saat berjalan keluar dari ruang Stefan, dia berpapasan dengan wanita yang cantik berambut hitam, khas wajah orang Asia. Sepertinya dia kandidat calon sekretaris Stefan yang berikutnya. Aku harap kamu tidak diterima oleh Stefan dengan penampilanmu yang seperti itu, gumam Bianca senior. Lalu setelah itu dia pun pergi keluar dari kantor tersebut. Ceklat Stefan mendongak menatap wanita yang sedang berjalan ke arahnya dengan tersenyum sumringah. Kenapa kamu melakukan hal ini, Mira? Apakah Kevin mengizinkanmu untuk bekerja? Tanya Stefan kepada adik iparnya itu. Ya, wanita yang saat ini duduk dan mencalonkan menjadi sekretaris baru Stefan adalah Mira, istri dari Kevin. Tenang saja Tuan Stefan, suamiku sudah mengizinkanku bekerja lagi. Aku sangat bosan harus di apartemen sendirian, jawab Mira sambil nyanyir kuda. Kenapa kamu tidak ke mansion saja? Di sana pasti tidak akan kesepian. Aku sangat ingin ke mansion, tapi jaraknya juga jauh dari apartemen. Lagian setiap malam minggu kita juga selalu ke sana. Kak, aku harus mendapatkan pekerjaan ini. Aku tipe wanita yang tidak bisa berdiam diri. Jelas, ucap Mira memohon. Apa Kevin tidak bisa memberimu uang lagi, sehingga kamu harus bekerja? Kenapa tidak di rumah saja seperti Alia? Kakak iparmu itu tidak pernah aku izinkan untuk bekerja lagi setelah menjadi istri dari CL, tapi kenapa Kevin memberimu izin? Tanya Stefan. Ya tentu saja, karena aku ancamkan, tidak akan aku beri jatah kalau aku tidak diizinkan bekerja. Jawab Mira, ya nanti akan kupertimbangkan. Aku juga harus profesional dalam memilih sekretaris, ucap Stefan. Lalu setelah itu Mira pun keluar dari ruang Stefan. Saat di parkiran kantor, Mira dikejutkan dengan seorang wanita yang mendatanginya.
Maaf Nono, apa Anda mencalonkan diri sebagai sekretaris baru Tuan Stephen? Tanya wanita yang tak lain adalah Bianca. Mira menatap wajah Bianca dengan mengerutkan dahinya. Maaf Anda siapa? Tanya Mira dengan wajah datar. Tiba-tiba wanita itu bersimpuh di hadapan Mira. Tentu saja membuat Mira terkejut dan semakin bingung. Nona, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya mohon biarkan saya yang mendapatkannya untuk membiayai pengobatan ibu saya yang sakit. Ucap wanita itu hampir menangis. Nona bangunlah, jangan seperti ini. Mira mengangkat bahu wanita itu untuk membantunya berdiri. Saya mohon, bantu saya Nona. Bianca masih tetap memohon. Mira bingung dengan situasi ini, apa yang harus dia lakukan sekarang? Melihat wanita itu mengiba dan memohon membuat Mira menjadi kasihan. Semua tergantung dengan penilaian Tuan Stephen dan asistennya, jadi kita harus tetap menunggu hasilnya Nona. Jawab Mira kemudian meninggal wanita itu. Bintang. Pagi hari yang diselimuti salju, akhir dari bulan November, dan menuju ke bulan Desember di USA. Saat ini Alia sedang berada di dalam selimut bersama Alvan dan Stephen. Sudah 3 hari Alvan tidur bersama kedua orang tuanya. Dia tidur harus di tengah-tengah antara Stephen dan Alia. Tidak membisarkan Stephen tidur dengan memeluk sang mommy dan hadus Alvan lah yang dipeluk. Alia membuka matanya, merasakan sebuah tangan mungil mendekap lengannya. Dia tersenyum ketika mendapati wajah tampan putranya itu, wajah yang begitu mirip dengan Stephen. Mungkin seperti itu dulunya kalau Stephen masih kecil. Job, selamat pagi Alvan, kesayangan mommy, ucap Alia mencium pipi Alvan. Stephen, yang masih terlelap sedikit terganggu dengan aktivitas istrinya. Lalu kemudian Alia bangun dan duduk di sisi ranjang. Stephen sudah membuka matanya melihat sang istri yang sedang menguap. Selamat pagi ibu dari anak-anakku, ucap Stephen membuat Alia menoleh ke arahnya. Selamat pagi sayang. Bangunlah, kamu harus bekerja. Stephen berdiri dan berjalan ke arah sisi ranjang. Dia mencium bibir Alia dan memangutnya. Stephen, aku belum gosok gigi. Alia mendorong wajah suaminya itu. Memangnya kenapa? Aku suka aromanya, jawab Stephen tersenyum. Ya kan bau kalau baru bangun, jawab Alia berjalan menuju kamar mandi. Baumu itu sangat wangi sayang, aku selalu suka, teriak Stephen. Alia tidak menjawab. Dia langsung menyiapkan air hangat untuk Stephen mandi. Alia memberikan sabun beraroma lavender ke dalam bathtub. Tiba-tiba Stephen masuk ke kamar mandi dan langsung membuka seluruh pakaiannya. Ayo kita mandi bersama, ucap Stephen di telinga Alia sambil memekuknya. Kalau mandi bersama nanti lama, kamu kan harus segera ke kantor. Katanya ada meeting dengan Tuan Martin. Jawab Alia mengalungkan tangannya ke leher Stephen. Iya, oh ya sayang, Mira melamar ke perusahaan sebagai sekretaris pengganti Frenda, gimana menurutmu? Ucap Stephen sambil mengelus perut istrinya. Dia memang wanita luar biasa, pekerja keras dan sangat baik. Tapi kenapa dia harus bekerja? Bukankah Kevin tidak kekurangan uang untuk membiayai istrinya secara dia CEO Benedict ERP? Sebenarnya itu kemauan Mira sendiri, tapi yang namanya Bianca juga tidak kalah baik, ucap Stephen. Bianca siapa? Calon kandidat sekretaris baruku. Stephen melepas baju sang istri. Apa dia cantik dan muda? Istriku ini sangat pintar menebak, tapi dia tidak secantik dirimu. Stephen membopong Alia dan memasukkan ke dalam bathtub setelah melepaskan seluruh pakaiannya. Stephen, awas jangan aneh-aneh. Kalau punya sekretaris baru yang lebih muda dan cantik ya. Kenapa kamu masih meragukanku sayang? Tenang saja, aku tidak akan pernah tertarik dengan wanita manapun, kan udah punya yang lebih dari segalanya, kenapa harus melirik yang belum tentu benar? Ucap Stephen, yang kemudian mendudukan Alia di atasnya, mencium Alia dengan sangat lembut. Aku sangat mencintaimu, jangan pernah ragukan aku, tubuh ini benar-benar bikin aku gila sayang. Mana mungkin aku tertarik dengan yang lain? Bersambung.